Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, ini bukan program podcast ya, tapi di program seperti biasa 60 menit hadir di hadapan Anda. Di program 60 menit biasa ya, kita akan banyak mendengarkan cerita-cerita yang mengandung nilai edukasi dari narasumbernya. Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285. Serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya gampang sekali, Anda silakan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Dan sahabat keluarga muslim, kami juga meminta kepada Anda untuk menjadi donatur Salam TV. Anda silahkan berinfak ke rekening Salam TV Peduli. Berapapun besar dari nominal yang Anda bagikan, ini sangat berharga untuk kami dan sangat bermanfaat untuk kami untuk membuat Salam TV agar tetap produktif dan tetap terus mengudara. Nah, untuk 60 menit kali ini ya, ini ada perangkat-perangkat yang mungkin Anda tidak asing ya. Ada seperti mikrofon, kemudian ini ada mixer ya istilahnya namanya. Nah, ini ada kaitannya dengan pasti radio. Nah, tema kita kali ini soal bagaimana peranan media radio dakwah dalam perkembangan Islam. Kali ini saya bertandang ke studio Radio Arisalah dan bersama pimpinannya langsung ya, ada Ustadz Indra atau nama udaranya itu Ustadz Abu Nabil sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bang Abror sehat. Alhamdulillah sehat, dan kalau di dalam ini bawaannya tuh nyaman, betah ya, Masya dingin, Allah. kemudian senyap, sunyi gitu ya. Emang Baik, bagus ini. ya Ustaz Indra, Iya. ya kita bicara soal peranan media radio dakwah ya dalam perkembangan atau penyebaran dakwah Islam. Betul. Khusus kali ini soal peranan Radio Arisalah pastinya, Radio Arisalah 95,7 FM. Iya. Ini sejak kapan sih Bang berdiri radio ini? Kalau Saya panggilnya abang atau ustadznya enaknya nih? Ustadz ya? Yes, terserah. Ustadz aja ya. Silakan Ustadz. Jadi gini ya Bang Abror ya, berbicara tentang sejarah dari Radio Arisalah sendiri. Kalau Anda sendiri mungkin baru ikut bergabung gitu ya untuk meramaikan atau mengisi di radio itu kurang lebih di tahun 2010. Jadi sebelumnya itu adapun yang pendiri awalnya itu ada dulu namanya Ustadz Dasa yang mungkin dulu pernah sebagai direktur di Salam TV gitu ya. Nah kemudian setelahnya itu ada Ustadz Chandra Gunawan yang juga sempat jadi direktur ya. radio. Berarti nanti ada kemungkinan jadi juga nih. Jadi ada termasuk orang yang ketiga gitu sebagai direkturnya. Dan adapun sejarah singkatnya yang sejauh yang Anda ketahui, awalnya itu radio kita ini bergerak di komunitas. Jadi kalau Bang Abror pernah dengar ada radio komunitas yang mungkin itu jangkauannya lebih kecil ya sebetulnya. Dia main di 107,8. Dulu namanya itu Radio Salam. Radio Salam. Itu di tahun 2008 mulainya. Jadi anak waktu itu masih mahasiswa sih, masih magang-magang. Tapi anak memang ada ketertarikan di radio dulunya. Jadi alhamdulillah tersalurkan. Jadi itu awalnya kita main di komunitas yang dia lokasinya itu di daerah Pancur Batu, di Serdang juga masih. Nah, jadi awal itu lingkupannya kecil. Tapi menariknya radio itu kan identiknya Bang Abror dengan apa namanya musik sebagai hiburan. Betul. Ya kan, musik sebagai hiburan. Betul. Adapun hiburan lainnya mungkin kita pernah waktu di masa-masa kecil kita suka dengar drama yang ada di radio. Nah, kita membawa warna yang berbeda. Ya kalau awalnya mereka tahu ya kalau radio itu identik ya musik gitu kan atau hiburan yang seperti itu tadi. Kita bawa warna yang berbeda yang orang awalnya itu heran kok ada radio yang dia muterin murotal sering gitu, tilawah, kajian, ceramah. Yang tahu orang kalau belajar ngaji taklim itu atau langsung belajar agama itu ya langsung di masjid atau ada majelis-majelis taklimnya gitu kan. Ini nggak di radio. Jadi awalnya mereka heran. Apalagi dengan tampilan kita bisa mengemas ya sajian dari radio ini menggantikan posisi yang awalnya mereka candu dengan radio musik gitu. Awalnya mereka suka dengar request nanti musik gitu. Kita ganti request murotal. Nah, ini awal mulanya ketertarikan yang kita lihat ya memang awalnya itu banyak
ibu-ibu. Karena sebagian besar ya di jam-jam pagi sampai siang itu kan jam ibu-ibu. Jadi mereka banyak naik bergabung request awalnya. Sapa salam. Ana ingat itu dulu awal-awal itu kita berdua siaran gitu kan. Sapa salam. Jadi nanti sahabat dulu salam gitu ya, naik gabung, mereka bisa sapa-sapa saudaranya, keluarganya, kemudian request dari Al-Quran, ngobrol sama kita. Itulah awal mula, dan Ana disitulah mulai jatuh cintanya. Jadi berangkat dari sini, alhamdulillah di tahun 2012 itu yayasan kita berpindah dari Pancur Batu pindah ke Tanjung Merawa. Di situ awal mula syekh kita itu, donatur kita minta gimana ini kita kembangkan. Kalau awalnya dulu mungkin lingkupan kita sekitar kurang lebih puluhan orang lah hitungan yang menikmati itu gitu kan. Kita buat lebih besar. Maka kita pun mulai bergerak membuat radio ini lebih besar lagi jangkauannya. Dijadikanlah, kalau radio komunitas itu memang dia izinnya itu kecil gitu. Kita buatlah yang lebih besar lagi jadi radio komersil. Maka lahirlah Radio Arisalah. Namun kita kan kesulitan ketika itu tidak ada channel untuk di daerah Deli Serdang. Sehingga ya kita buatlah di daerah Sergi. Serdang Bedagi itu ada tempatnya dan kita dapat di sana. Alhamdulillah bisa kita buka. Maka jangkauan kita pun alhamdulillah semakin besar. Nah ini dia awal mula sejarah Radio Arisalah ini dimulai dengan Radio Salam. Makanya ketika jadi Salam TV, mereka masih terbawa. Oh, ini dulu yang di Pancur Batu Salam FM gitu. Nah dari situ di awalnya. Ini menarik sekali Ustadz ya. Apalagi yang tadi Ustadz sampaikan poinnya adalah bahwa yang selama ini identik radio itu yang didengar adalah musik bahkan hiburan-hiburan bentuk drama gitu ya. Kemudian muncullah Salam Radio komunitas dengan konsep jelas tujuannya adalah menyebarkan dakwah Islam, otomatis konten-kontennya juga berkaitan dengan agama Islam gitu ya. Betul. Nah itu diterima waktu itu. Kemudian akhirnya karena modal itu dikembangkanlah menjadi Radio Arisalah yang besar. Bahkan pemancarnya jadi lebih luas. Nah ekspektasi yang sebelumnya bercermin dari radio komunitas kemudian berpindah ke Radio Arisalah sesuai tidak perkembangannya? Iya. Jadi kita kan beranjak dari melihat bagaimana di komunitas ini antusias dari pendengar kita, gitu ya, dengan konsep yang kita bawa. Kita berusaha bagaimana mengemas yang awalnya mereka menganggap kalau belajar agama itu serius saja, gitu ya. Belajar agama itu terkesan ya membosankan. Nah jadi kita berusaha bagaimana konsepnya ini mereka belajar, tapi tetap asik dengan belajarnya. Nah jadi kita kemas lah bagaimana itu yang kita bawa bermodal dari tekad seperti ini tadi kita kemas, kita buat lebih besar lagi. Kita ikuti bagaimana perkembangan zaman ini, yang penting masih dalam koridor syariahnya. Maka alhamdulillah ketika di Arisalah ini antusias semakin bertambah. Dari awalnya kita cuman sekedar sapa salam, kita tingkatkan jadi ada belajar di Radio Arisalah. Jadi ada istilah kita sebut di situ komunitas kelas Radio Arisalah. Jadi kita buat setiap harinya itu ya ada dari pendengar kita bahkan mengatakan, Ustadz alhamdulillah Ana belum pernah merasakan duduk bahkan belajar di kelas, tapi melalui Radio Arisalah merasakan itu. Seolah-olah Ana belajar di kelas sekolah gitu. Dia merasakan ada ibu-ibu yang mengatakan seperti itu sampai dia sangat terharunya. Apalagi kita buat modelnya ada seperti ujian. Jadi Bang Ngobrol setelah belajar kurang lebih 6 bulan ada ujian semester. Jadi ibu-ibu ini kita mau tahu apa sih evaluasi dari belajarnya. Karena di pelajaran-pelajaran di radio kita diantaranya kelas pagi itu ada nanti belajar bahasa Arab. Ada nanti belajar hafalan doa-doa harian muslim. Jadi doa-doa harian itu kita kumpulkan yang pendek-pendek. Yang memang sehari-hari memang seharusnya kita amalkan gitu. Itu kita ajarkan. Kemudian ada hafalan hadis. Kemudian juga di sana ada belajar hafalan Al-Quran gitu. Jadi sampai segitu mereka betul-betul antusias mengikuti pelajaran dan sampai yang 2 jam kita bawa acara itu setiap harinya itu yang naik itu nggak kurang dari 20 sampai 25 orang. Nah, jadi alhamdulillah luar biasa antusias dari pendengar kita. Ustadz kalau boleh tahu ya, tadi sampai ada ibu-ibu punya kesan menyampaikan langsung ya kalau semenjak beliau mengikuti Radio Arisalah ini bisa lebih betah seperti dia belajar di kelas gitu ya.
kira-kira apa sih yang dirasakan mereka itu, dari mana begitu mereka itu merasa nyamannya. Tapi jangan dijawab dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah jeda, sahabat keluarga muslim. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit, saya segera kembali. Ya, sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustadz Abu Nabil, nama bekennya ya di kalangan pendengar Radio Arisalah gitu ya. Ustadz, tadi ada yang menggantung terkait dengan ternyata sampai berkesan seperti itunya pendengar Radio Arisalah ya, sampai ngomong langsung bahwa yang dirasakan seperti apa gitu. Kira-kira apa sih kelebihan dari Radio Arisalah ini sampai penggemarnya tuh sampai begitu mencintai gitu. Jadi kita beranjak dari pada asalnya membangun sistem kekeluargaan, Bang. Kedekatan emosional gitu ya. Jadi sebagaimana dari tagline kita, santun menyapa, ilmiah berbicara. Jadi kita berusaha bagaimana kita menyampaikan perkara yang ilmiah ini tadi, ini kan perkara agama, sesantun-santun mungkin. Ada orang yang banyak mengetahui tentang yang benar, ini benar. Tapi ketika dia menyampaikan dengan cara yang kurang tepat, kurang bijak, maka kebenaran itu sulit untuk diterima. Kan gitu. Jadi kita berusaha bagaimana yang benar itu bisa kita sampaikan dengan hikmah. Sebaik mungkin yang mereka nggak merasa digurui. Beranjak dari sini. Jadi kita berusaha membangun hubungan emosional. Jadi kita bukan hanya sebatas hubungan yang dia on air, tapi ada kita bangun juga off air. Jadi kita juga membuat komunitas-komunitas yang mana pendengar kita itu bisa mereka saling sapa, saling menguatkan, bahkan saling mengunjungi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya betul-betul bersahabat dekat, ya, yang mempunyai hubungan yang erat di antara mereka. Sampai mereka misalnya nih ada satu ibu ini dia nggak bisa naik, nggak bisa bergabung karena dia nggak punya pulsa. Ada ibu yang lain yang mensupport, dia teleponkan, dia hubungkan, sampai seperti itunya mereka. Jadi ada yang misalnya udah lama nih nggak naik, mereka sapa, mereka hubungi. Jadi seolah-olah memang betul udah ada terjalin hubungan di antara mereka. Ada yang misalnya kemalangan, mereka bareng-bareng. Jadi ya itu yang kita dari sini kita bergerak. Kita lihat bagaimana betul-betul bisa membangun emosional ini. Dan itu alhamdulillah terbukti. Banyak ketika misalnya ada acara-acara gitu, kita buat misalnya acara dulu sebelum terjadi corona seperti ini yang nggak membolehkan kita untuk membuka ya umum itu kan. Kita buat acara minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali, biasanya 4 bulan paling lama. Itu pertemuan jumpa fans yang kita buat kemas dalam tampilan seperti tabligh akbar. Gitu ya. Kita buat misalnya di tempat-tempat yang nyaman untuk kita berkumpul, baik itu dia kadang di masjid yang besar atau di tempat-tempat rekreasi yang kita bisa sambil santai. Nah itu alhamdulillah nggak kurang dari 500, 600 sampai 700 orang yang datang. Artinya apa? Pendengar kita ini banyak ya alhamdulillah, dan mereka itu betul-betul mengambil manfaat yang banyak dari radio kita. Jadi sampai mereka nanti menyampaikan kesan dan pesan mereka. Jadi antaranya ada yang menyampaikan, Ustaz, kita terkejut nengok tampilan dia itu, tampilan seperti seorang yang preman lah, sangar lah kalau kita bilang kan. Tapi ternyata dia ngomong dengan, ketika dia ngomong dengan kita, dia dengan lembutnya. Dia katakan, Ustaz, saya dulu preman. Dan boleh dikatakan jauh dari agama. Dan sama keluarga saya sendiri, saya memang keras. Suka mukul, maaf, kenapa. Tapi pernah saya mendengar ada seperti jeda nasihat, pesan nasihat dari radio. Saya makan gitu, makan rupanya rumah makan itu nyetel itu. Jadi saya dengar, tersentuh hati saya. Dari situ saya mulai, kayaknya enak dengerinnya gitu ya. Saya dengar ustadznya ceramah, bawakan acara, itu saya langsung jatuh cinta. Terus saya dengar. Mungkin kalau saya langsung belajar misalnya ke masjid, saya mungkin agak enggan gitu, agak mungkin gengsi gitu. Wah, saya preman kok ikut situ, dan mungkin saya akan dicela sama orang. Tapi kalau lewat radio kan saya bisa dengar sendiri. Dari situ awal mula saya pernah saya mendengar cerita tentang sampai kapan
kok akan seperti ini dan kapan kok akan berubah, kok akan mati. Dengar cerita itu saya menangis jadi. Saya preman, tapi saya nangis tadi. Dari situ saya mulai, saya tekadkan saya berubah. Dan keluarga saya alhamdulillah, istri, anak itu mendukung dengan perubahan seperti itu. Nah kita dengar cerita gitu, kita sendiri nggak nyangka sampai seperti ini rupanya pengaruhnya. Karena kalau misalnya lewat taklim gitu kan, nggak semua orang yang mau datang. Tapi kalau radio, yang awalnya dia suka dengerin musik, tiba-tiba mungkin dia nggak sengaja ini bang, nggak sengaja rupanya nyantol ke channel kita. Akhirnya dia denger, kok nyaman. Sama halnya seperti pernah dari saudara kita dari non muslim gitu kan, orang Nasrani, dia nggak sengaja ini di mobil terputar dia gelombang kita, bertepatan dia mendengar murotal tilawah, dan alhamdulillah ketika itu memang enak dia dengar gitu, dia nyaman, dia nikmati, dia telepon ke kita waktu acara tilawah by request, saya mau minta tolong puteri lagu yang tadi barusan. Kita heran, ini maksudnya lagu gimana pak? Iya, saya merasa nyaman dengar itu yang tadi barusan, katanya yang dengar suara mungkin Korea Musyari Rosyid gitu kan, saya minta tolong puterin itu. Kita pertama salam, kita mengucapkan salam sama dia, saya Nasoro, saya bukan orang Islam. Jadi kita terkejut dengar, iya saya sering menikmati lagunya itu enak, menyaman buat saya, rileks saya dengarkannya. Berarti kan alhamdulillah, ternyata bukan hanya dinikmati oleh orang yang di luar Islam. Ya, itu dia. Jadi kita bergerak dari sini, kita lihat antusias dari saudara-saudara kita, pendengar kita, sahabat dari Salah kalau kita menyebutkan mereka, betul-betul luar biasa besar. Dan mereka ketika kita misalnya lagi kesulitan ini, misalnya kita mau pembebasan lahan, uang sewa dan apa, mereka antusias untuk saling bahu-membahu, padahal mereka boleh dikatakan kehidupan yang menengah ke bawah. Tapi karena rasa cinta yang besar, mereka mau bersama-sama bergotong royong. Itu dia. Masya Allah. Berarti apa yang menjadi visi dan misi dari Radio Arisalah ini bisa dikatakan tercapai. Boleh dikatakan kita betul-betul merasa bersyukur ya, karena kita merasa betul-betul bisa memberikan manfaat. Dan alhamdulillah dengan hal tersebut banyak yang mendapatkan hidayah, mendapatkan manfaat, mengambil manfaat yang banyak dari radio kita. Oke. Nah, tadi ada yang menarik soal tagline dari Radio Arisalah ini, Ustaz. Santun menyapa, ilmiah berbicara. Kemudian dari konsep itulah Radio Arisalah ingin menyampaikan pesan yang benar itu disampaikan dengan cara yang baik supaya bisa diterima. Betul. Kenyataan sekarang kan juga banyak ya Ustadz ya. Mungkin dari cara penyampaian, metode-metode dakwah itu yang mungkin kadang-kadang seperti orang susah mencerna dan menerima. Kalau Ustadz melihat hal itu sendiri, seperti apa? Jadi dalam agama kita pun sudah disampaikan Bang Bro. Dikatakan di sana, sampaikanlah dengan cara yang hikmah. Hikmah ini mungkin banyak orang yang mengartikan dengan berbagai macam persepsi. Kita aplikasikan hikmah di sini, bagaimana orang itu sampai ke dia pesan nasihat, tapi dia nggak merasa seolah-olah dia digurui, didikte. Nah ini kita berusaha. Maka ada di antara program yang kita buat itu namanya drama Islami. Di sana mungkin dia dibumbui, di sana seperti ada humorisnya, candaannya, tapi ada ilmu yang bisa mereka dapatkan. Nah mungkin orang-orang yang dia awalnya memang dia langsung antipati kalau dengar ceramah. Tapi dia bisa nerima dengan sisi yang seperti ini, drama ini tadi gitu ya. Padahal sama-sama menyampaikan ada nilai dakwah di sana, gitu ya? Isinya sama. Nah kita berusaha seperti ini. Kita lihat kira-kira celah-celahnya di mana-mana aja yang mudah diterima. Karena pada asalnya mungkin kita ada beberapa radio-radio dakwah gitu. Khususnya kalau misalnya di Indonesia, di Jawa gitu, banyak sekali radio dakwah. Kalau di Medan mungkin bisa dihitung jari gitu ya, 1 atau 2. Belum terlalu banyak. Nah mungkin mereka melihat ini warnanya kok beda Risalah ini dengan radio-radio kita yang ada di Jawa misalnya, yang mereka memang nampak ciri khas ini kajian. Kalau nggak murotal kajian. Dua jenis ini aja, paling sedikit aja yang warna berbedanya. Nah kita katakan saat ini kita berusaha bagaimana orang-orang yang awalnya dia candunya musik, karena identik orang pendengar radio itu dia
candu musik gitu. Dia dengar radio ya untuk dengar musik. Nah, kita berusaha orang yang dia jauh dari agama ini, bisa jadi kan dia hanya penikmat musik yang dia nggak mau belajar gitu, atau dia merasa agama itu cuma jadi beban kalau aku mengikuti agama, kalau aku mengikuti aturan-aturan agama. Nah, kita coba ingin merangkul mereka dengan kemasan yang kita merasa ini masih benar, di koridor yang benar. Dengan cara tadi kita kemas, coba kita buat potongan-potongan nasihat yang alhamdulillah ternyata memang terbukti gitu kan, berpengaruh. Atau kita buat juga dalam konsep misalnya drama tadi, ya alhamdulillah mereka menikmati. Yang awalnya mereka ini enak kayaknya gitu kan, terakhir mereka karena rasa ingin tahunya telah terbentuk gitu kan, terbangun, akhirnya dia mau ikut kajian. Nah, maka kita bilang kalau memang mau lebih lagi ya silahkan ikut misalnya radio yang ini khusus dia tentang masalah kajian ilmiah. Jadi kita biar jadi perantara dulu, gitu kan, kita bisa merangkul mereka yang mereka nggak merasa tergurui, gitu. Mereka merasa mudah-mudahan dengan ini, cara ini ya mereka akhirnya terbuka, kita katakan tadi akhirnya mau ikut yang seriusnya. Gitu. Ustadz, ini soal terkait dengan apa yang dilakukan di lapangan itu pasti ada saja batu-batu terjal gitu ya. Terkait dengan tadi warna yang berbeda Ustadz sampaikan. Nah, ada tidak pernah mendapati di lapangan dari lembaga-lembaga mungkin dakwah yang ada di Indonesia begitu ya, menanggapi warna berbeda ini salah atau tidak, atau apa tanggapan mereka, pernah tidak melakukan respon ataupun komentar-komentar negatif begitu. Tapi jangan dijawab dulu ya Ustaz ya. Kita tahan lagi karena nanti masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di segmen berikutnya Ustaz. Jangan kemana-mana sahabat keluarga muslim, kita akan kembali setelah jeda, jangan tetap di program 60 menit. Baik sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ustadz Abu Nabil ya. Ustadz, tadi kalau didengar cerita perjalanan dari Radio Arisalah ini, dari awalnya radio komunitas kemudian berkembang menjadi radio komersil dan diterima alhamdulillah. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti banyak batu-batu terjal gitu ya. Nah, ini ada yang menarik tadi Ustaz sampaikan bahwa sebenarnya lembaga-lembaga media yang lain ataupun lembaga dakwah lain pun menilai bahwa Radio Arisalah ini punya warna yang berbeda. Nah, ini pernah jadi suatu masalah tidak Ustaz? Iya, sampai sejauh ini Bang Abror ya. Karena ya kita sampaikan di awal tadi, kita mungkin memiliki target yang berbeda. Mungkin mereka targetnya ya memang orang yang sudah paham, orang-orang yang memang dia memang udah mau ngaji, gitu ya, memang untuk menambah ilmu pengetahuan dia, ilmiah dia. Nah, target mereka seperti itu, nggak salah kita katakan itu betul, bahkan sangat butuh itu. Nah, tapi kita juga butuh radio atau juga lembaga yang dia bisa merangkul orang-orang yang tadinya awam, masih awam yang masih bahkan dia menjauhi gitu, menjauhi ketika dengar label agama, label ceramah, mereka langsung menjauhi. Mereka merasa aku nggak cocok, atau mereka merasa aku udah terlalu banyak dosa, udah biar aku di sini, aku nyaman di tempat ini. Nah, kita berusaha mengetuk hati-hati yang seperti ini tadi. Kita berusaha meyakinkan mereka tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kita berusaha merangkul mereka, membawa mereka bersama kita. Allah itu Maha Pengampun dan belum terlambat untukmu berubah. Ini yang mau kita yakinkan. Jadi kalaulah ada cibiran kita dengar ya itu radionya beda kayak gini, tidak masalah sama kita, karena pada asalnya kita itu bukan mencari ketenaran atau juga ingin mencari sanjungan manusia. Karena ada istilah ridho nas la tudrak. Ridhonya manusia itu nggak akan ada habisnya bisa kau dapatkan. Artinya nggak bisa kita capai ridhonya manusia itu. Jadi kita betul-betul mencari ridhonya Allah. Kita berusaha bagaimana mengajak orang-orang yang ini tadi yang ditinggalkan, kita katakan orang-orang yang mungkin disisihkan dalam masyarakat, malah dikucilkan gitu. Kita berusaha mengajak mereka. Dan ya kita sering ya, makanya kita juga sesuai dengan tagline kita berusaha, dan mereka sudah mengakui, mereka datang ketika ya sampai ada testimoni mereka sendiri yang pernah kita buat dulu. Saya benar-benar merasakan Radio Arisalah ini
santun menyapa, ilmiah berbicara. Saya rasakan ketika saya berkunjung, mereka memang betul-betul menyambut dengan hangat. Padahal saya orang yang mungkin terlihat itu bukan orang agamis, gitu, mereka. Karena kita memang seperti kita berusaha bagaimana caranya pendengar kita, sahabat itu betul-betul dengan tagline tadi sahabat Arisalah. Kita membuat mereka betul-betul merasa ini sahabat, gitu. Sehingga mereka merasa nggak digurui. Dan alhamdulillah itu yang sampai saat ini yang menjadi pegangan kita. Maka kita nggak ambil pusing, Bang. Kalau ada yang mencibir masalah ini, itu ibaratnya sudahlah, biar tetap kita jalan, pandang ke depan, bukan ke belakang, membuat kita jadi mundur gitu kan. Kalau kita berkaca dengan kata-kata seperti ini, kita nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya seharusnya banyak yang bisa kita rangkul, karena kita memikir omongan seperti ini tadi, ya akhirnya yang ini terabaikan, sibuk dengan omongan orang. Nah, itu dia. Jadi kita, insya Allah, alhamdulillah kita juga tetap menjalin hubungan dengan ikhwan-ikhwan kita yang ada di Jawa. Kita bersatu, bergabung dalam lembaga yang namanya RTPC. Alhamdulillah sana sering berkomunikasi, sharing, ada masalah-masalah yang dihadapi. Alhamdulillah kita tetap menjaga hubungan itu. Oke. Dan kemudian sampai detik ini kan akhirnya banyak media-media serupa yang bermunculan. Bahkan bukan hanya di platform radio, di platform digital juga banyak bermunculan ya Ustadz, ya. Betul. Streaming dan lain-lain yang kaitannya juga dengan konten dakwah. Betul. Nah, Ustadz menilai ini seperti apa? Apakah ini ada bentuk persaingan atau ya memang salah satu bentuk ini perkembangan bagaimana Islam nanti akhirnya bisa banyak diterima dari berbagai aspek gitu. Jadi kan kita melihat seperti ini, Bang. Kalau dalam dunia perbisnisan itu kan kompetitor, ya, persaingan. Yang mereka bersaing bagaimana menjadi yang terunggul, yang paling besar. Gitu, ya. Kalau kita memandang untuk dunia dakwah ini, ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi mudah-mudahan tidak ada hasad, gitu. Tidak ada saling iri dalam artian menjatuhkan radio ini, menjelekkan, enggak. Tapi selama ini yang saya lihat itu selama bergabung di RTPC, memang persatuan antara TV, radio Islam se-Indonesia, khususnya yang sunnah gitu ya. Kita saling support, saling bahu-membahu membantu ketika ada yang kesulitan, ya kita alhamdulillah di sana saling membantu. Ada dari orang-orang yang mereka berada memang khusus untuk membantu ini tadi, misal dalam hal perizinan ke pemerintahan, alhamdulillah seperti itu. Jadi nggak ada rasa bersaing gitu ya. Rasa bersaing menjatuhkan enggak. Tapi kalau dalam hal memberikan yang terbaik, nah itu ada. Artinya sama kita, bahkan mereka saling memberi, misalnya konten kita kan macam yang kita produksi di Radio Arisalah, kita berikan sama mereka, mereka sebarkan lagi, mereka putarkan lagi di radio mereka. Artinya apa? Nggak gengsi gitu, ini kan produk mereka, ngapain kami mutarin? Nggak. Alhamdulillah ini enggak, malah mereka merasa terbantu. Artinya mereka bisa menyiarkan karena mereka mungkin ada yang kesulitan, kekurangan dalam SDM. Ya, kita alhamdulillah SDM ada, bisa memproduksi ini, sehingga ini bisa mereka ambil manfaat. Karena tidak sedikit dari radio-radio yang khususnya berbasis di agama ini, dakwah ini, mereka kekurangan dalam hal finansial. Nah, jadi dengan adanya persatuan seperti ini, saling membantu. Baik, ini Ustadz, ada yang menarik ya. Kalau kita lihat tema ataupun banyak isu di belakang hari ini kaitannya dengan Islam, banyak sekali, terutama yang diangkat sekarang ini adalah isu teroris. Betul. Kita tahu Arisalah ini salah satu media dakwah Islam. Artinya media ini punya peranan besar untuk bisa memberikan keterangan, maksudnya ikut turut juga membersihkan atau mungkin membersihkan ya nama Islam begitu. Betul. Ada tidak peranan Radio Arisalah menanggapi isu-isu teroris, isu-isu yang akhirnya memojokkan Islam belakangan ini, Ustaz? Ya alhamdulillah, Bang. Kalau ketika lagi heboh-hebohnya kita katakan ya, beberapa kali yang kita langsung ya memberikan kesempatan kayak kata-kata himbauan dari pemerintah kita, seperti misalnya di sini pernah datang dari Kapolsek yang ngasih himbauan, ngasih informasi, kita istilahnya iklan layanan masyarakat disampaikan oleh mereka. Dan kita sering juga memberikan kalau misalnya memang lagi heboh-hebohnya, kita sering memberikan atau juga menampilkan nanti kajian itu khusus membahas tentang
bagaimana pandangan Islam tentang terorisme. Bagaimana Islam itu melarang membunuh. Jangankan ya orang Islam, orang yang dia bukan Islam aja nggak boleh dibunuh sembarangan. Nah itu kita kasih pembelajaran pendidikan seperti itu, sehingga ya jauh, kalau kita katakan jauh dari isu teroris ini, berpemahaman radikal itu jauh. Kita kalau misalnya, karena memang Islam itu sendiri memang melarang keras perkara yang seperti ini. Gitu. Nah jadi kita mau memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam itu nggak seperti itu. Kalau selama ini mereka dapati di media Islam itu radikal, Islam yang taat itu orang yang keras gitu ya. Nah, kita kasih gambaran yang benarnya. Mereka lihat dari satu sisi, kita kasih sisi yang lain sehingga jadi balance gitu ya. Jadi berimbang informasi yang mereka dapatkan. Itulah peran kita sebagai media. Oke, jadi karena memang peran media ini besar ya sebenarnya untuk bisa menjelaskan, karena yang kita takutkan adalah masyarakat ini punya penilaian yang salah, dan disinilah muncul salah satunya Radio Arisalah untuk bisa memberikan peranannya begitu ya Ustadz. Baik Ustadz, kita bicara lagi, tadi ada yang menarik Ustadz sampaikan terkait dengan respon lembaga-lembaga lain. Bagaimana Radio Arisalah ini bisa berjalan dengan suatu yang baru, warna yang baru. Kemudian Ustadz sampaikan bahwa kita berlomba-lomba untuk bisa menampilkan sesuatu yang terbaik begitu ya. Bicara yang terbaik, Radio Arisalah ini memang juga banyak prestasinya ya. Ini ada beberapa di belakang saya nih untuk trofinya, dan nanti kita akan bahas ya kira-kira penghargaannya, pengalamannya apa saja, kemudian apa lagi nih rencana besar dari Radio Arisalah ke depannya seperti apa, mengingat tadi visi dan misinya untuk bisa nyampe nyentuh mendengarnya itu dari lubuk hati yang paling dalam, udah nyampe ya Ustadz ya. Di segmen terakhir nanti sahabat keluarga muslim, jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit, kami segera kembali. Ya baik sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di segmen terakhir program 60 menit pada kesempatan kali ini. Ya, kita dengar tadi perjalanan Radio Arisalah ini cukup dan sangat menarik menurut saya Ustadz ya. Bagaimana ada berawal dari radio komunitas, berkembang menjadi radio komersil, dan alhamdulillah diterima sampai dengan saat ini. Bahkan banyak dari pemirsanya itu mengungkapkan langsung perasaannya. Yang menarik lagi tadi sahabat keluarga muslim, bahwa sampai ada loh satu pendengar, atau mungkin ada banyak ya di luar sana yang kita nggak tahu ya Ustadz ya, non-muslim ya tertarik dan langsung nelpon ke studio. Ini kan suatu pencapaian yang luar biasa. Nah apalagi nih Ustadz yang kemudian akhirnya akan dibangun planning berikutnya dari Radio Arisalah? Jadi karena saat ini dunia digital ini udah semakin berkembang Bang ya. Apalagi kita dapati media sosial itu luar biasa. Bahkan boleh dikatakan hampir menggeser peran atau posisi dari televisi nasional, kan kita katakan itu ya. Jadi hampir banyak sekali mereka itu yang disibukkan dengan gadgetnya, dengan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Nah, kita punya mimpi, punya angan-angan, punya tujuan, cita-cita, gimana yang awalnya kita hanya didengarkan lewat pesawat radio. Artinya jangkauan itu mungkin hanya sekitar 2-3 kabupaten gitu ya. Kita mau buat ini gimana bisa bukan hanya satu Indonesia, tapi di mana saja orang berada dia bisa dengerin, tahu Radio Arisalah. Dan sehingga lebih banyak lagi yang bisa mengambil manfaat. Maka kita mulai ya dari alhamdulillah beberapa dari akhir-akhir tahun ini kita mulai mencoba masuk ke dunia medsos, diantaranya lewat Facebook, yaitu streaming, sehingga ya bisa di-download aplikasi kita di Play Store, itu ada Radio Arisalah. Kita nanti bisa lihat, ketik itu passwordnya, bisa lihat nanti nampak aplikasinya, bisa di-download. Jadi dimanapun dia berada, baik bahkan dia di luar Indonesia, dia bisa ikuti radio kita. Nah alhamdulillah pendengar kita juga ada nih Bang, dari Solo ada Umi Abdillah di sana, ada Bu Dian di Surabaya, kemudian juga ada Bu Yati di Malang, Nek Ros Cantar, dan banyak lagi yang nggak bisa kita sebutkan satu-satu, yang mereka nggak lewat radio dengernya, tapi mereka lewat streaming. Dan mereka bahkan memang termasuk pendengar setia, sahabat setia kita, yang mereka selalu intens masuk bergabung,
terutama di acara ada namanya Yuta Darusan dari pukul 10 sampai 12 siang. Jadi alhamdulillah itu juga termasuk acara yang sangat diminati. Yang penelponnya bahkan ada yang ngelapor, Ustadz ini saya buktinya sudah sampai 100 kali nelpon nggak masuk-masuk gitu. Karena saking banyaknya antrian. Ya, alhamdulillah kita katakan antusias mereka sangat besar. Sampai seperti itunya mereka berjuang ingin belajar. Nah, dari sinilah tergerak kita. Berarti banyak orang yang mereka memang haus untuk belajar. Terutama di sini adalah para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mereka bosan rutinitas sehari-hari di rumahnya ya itu aja. Ya, dengan radio, beda radio antara radio dengan misalnya televisi. Televisi mereka harus pantengi gitu. Kalau radio mereka sambil kerja, sambil ngepel, masak, mereka tetap bisa nyimak. Nah, disinilah kelebihan radio tadi. Nah, sehingga mereka juga bisa berinteraksi. Misalnya bertanya jawab bersama hostnya atau MC-nya. Seperti itu. Maka peran radio ini boleh dikatakan hampir tidak terabaikan. Artinya tetap dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita berusaha bagaimana bisa kita sajikan tampilan ini di layanan medsos sehingga lebih banyak lagi yang menjangkaunya. Jadi kita nggak terbatas hanya karena pemancar kita sanggupnya hanya jangkauan sekitar 50 km. Nah, dengan melalui medsos ini bisa di mana saja diakses dan dinikmati, diambil manfaat oleh orang banyak. Amin. Mudah-mudahan terlaksana nanti Ustaz ya. Kita doakan semua sahabat keluarga muslim karena ini cita-cita mulia ini untuk kita semua juga dan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah dan terlaksana nanti pada akhirnya ya. Baik. Nah, bicara tadi yang terbaik ya. Radio Arisalah juga ingin berusaha memberikan yang terbaik untuk para pendengarnya. Nah, kalau namanya kata terbaik akan mendapatkan imbalan yang terbaik juga nih sahabat keluarga muslim, seperti apa yang ada sudah di hadapan saya beberapa penghargaan yang diterima oleh Radio Arisalah ya. Ini di penghargaan untuk KPID ya, Sumut, atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut ya. Sumut, ini dua kali berturut-turut sepertinya Ustadz ya. Ini gimana ceritanya Ustadz prestasi ini? Ya, alhamdulillah Bang, di tahun 2014 sama 2015 itu kita diminta oleh KPID Award ya. KPID itu mereka mengadakan award. Artinya ini ajang yang mereka buat ingin ya ujungnya tadi seperti itu agar radio ini bersaing. Sebanyak-banyak memberikan yang terbaik, menyajikan yang terbaik, bukan hanya dari segi hiburan tapi pendidikan. Ini yang mereka inginkan. Nah, jadi ada beberapa nominasi, ada yang budaya, ada berita, kemudian ada konten-konten pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ada di sana konten agama, nominasi agama, artinya yang memberikan pendidikan yang banyak dari segi konten agama. Nah, alhamdulillah ya kita dari beberapa radio kita terpilih masuk 2 tahun berturut-turut sebagai yang terbaik di nominasi agama. Radio yang menyebarkan atau juga memberikan pendidikan agama. Nah, itu alhamdulillah di tahun 2014-2015. Oke, kemudian merasa puas tidak bersama tim Ustadz setelah mendapatkan ini? Iya, kalau kita katakan puasnya ya kita boleh katakan alhamdulillah kita puas. Artinya apa? Kerja yang kita buat itu ada yang menghargai, ada yang prestasinya bisa kita lihat, oh ini terbukti. Nah, dan ini menjadi sesuatu yang membuat semakin bersemangatnya tim gitu, teman-teman, kawan-kawan yang mereka semakin termotivasi. Dan sebenarnya bukan ini aja, ini artinya sambilan gitu ya. Kita lebih termotivasi lagi ketika ada yang memang pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat kita yang mereka membuktikan sendiri, menunjukkan sendiri ini pengaruhnya Ustaz. Yang dia katakan awalnya dalam keluarga kami itu Ustaz, dingin. Artinya kumpul keluarga itu ya hanya sekedar istirahat saja, nggak cair lah gitu istilahnya kan. Semenjak kami dengar Radio Arisalah, saya, istri saya itu berubah, dan itu berefek kepada anak-anak. Dan kami yang awalnya itu dingin, sedikit demi sedikit kami harmonis. Dan mereka datang ke sini bersama keluarganya yang dia bilang, ini istri saya dulu nggak berjilbab, pakaiannya seksi terus. Alhamdulillah sekarang udah berubah. Saya dulu merokok, saya perokok keras. Semenjak saya dengar, memang drama itu istilahnya kayak lelucon gitu ya. Tapi tersentuh saya, kayak terdetak di hati saya, oh ini nggak benar. Nah, sehingga saya berubah. Saya niatkan betul-betul untuk berhenti merokok.
Ya ini artinya kan apa? Kita bahagia, senang gitu. Ternyata ada efek dari yang kita buat ini, ada hasilnya. Nah ini yang lebih lagi kita rasakan kepuasan itu, Bang. Soal tim tadi Ustadz sebutkan, siapa aja sih Ustadz yang saat ini aktif terlibat gitu? Ya kalau dulunya ya, yang memang sebelum kita bergabung antara Salam TV dan Radio Arisalah, kita tuh ada kurang lebih 6 orang atau 7 orang gitu ya. Jadi itu tim yang betul-betul kita bisa serba multi talent kalau dibilang ya. Jadi dia harus siap. Nah, jadi dia harus siap. Dia nggak hanya misalnya bagian editor gitu ya, yang dia ngedit aja suara-suara itu. Tapi dia juga harus siap. Jadi ketika harus ke depan, maju. Nah, jadi ya tim seperti ini karena dia sudah terbiasa jatuh bangun bersama. Jadi kita lebih gimana dibilang, Bang? Lebih terbangun emosional kita bersama. Jadi kita nggak ada lagi hitungan, oh, ini capek, ini udah di luar jam kerja, enggak. Karena kita melihat ke depannya, ini dia hasil yang kita dapatkan. Hasil itu nggak harus berupa uang, harta, enggak. Tapi kepuasan karena melihat, oh ternyata ada pengaruh besarnya di pendengar kita, sahabat kita. Bukankah Nabi katakan satu orang yang dia dapatkan hidayah melalui kita, artinya dia berubah jadi hijrah, maka itu lebih baik daripada humrun na'am, unta merah. Artinya kalau saat ini lebih baik daripada mobil yang harga miliaran itu, lebih baik orang yang dapat hidayah ini. Nah ini yang menjadi boleh dikatakan tujuan akhir kita, kepuasan prestasi kita di sini. Oke. Baik Ustadz, ini terakhir ya, singkat karena perbincangan kita ini menarik ya, jadi nggak terasa waktunya. Singkat saja Ustadz, mungkin Ustadz bisa simpulkan bahwa tema kita kali ini terkait dengan bagaimana peranan media radio Islam ini dalam mengembangkan atau menyiarkan agama Islam itu sendiri. Silakan Ustadz, singkat saja. Jadi peran radio atau juga peran media, kita katakan di sana, apalagi di sini udah sangat banyak sekali ya media-media yang kita lihat ya, baik dari media sosial itu sendiri dan radio ini sendiri ya. Mudah-mudahan ya kita selaku ya sebagai oknum yang bermain di media ya, mudah-mudahan kita terus betul-betul mencari ridhonya Allah gitu ya, bukan hanya sekedar ketenaran ya. Kalau kita niat kita ada di sana mencari ketenaran, coba perbaiki lagi niat kita, luruskan kembali. Karena apa? Karena kita berharap ini menjadi amal jariah untuk kita bersama. Kita berharap ada yang nanti estafet ini dilanjutkan oleh orang setelah kita. Ketika kita sudah tiada, kita sudah menjadi tulang belulang di dalam kuburan, tapi amal itu terus mengalir kepada kita. Ini yang kita harapkan dari media seperti ini, Bang Amro, seperti media radio dakwah khususnya. Kita berharap bisa menjadi amal jariah untuk kita bersama, membuat orang lebih banyak lagi mendapatkan hidayah, merasakan manisnya Islam ini. Amin. Baik, terima kasih sekali Ustadz Abu Nabil atas waktunya, dan mudah-mudahan kita banyak menerima pencerahan ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Nabil, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat keluarga muslim. Amin. Untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jangan lupa Anda, mungkin sahabat keluarga muslim yang berada di daerah Deli Serdang dan sekitarnya ingin mengakses radio Arisalah FM di gelombang atau channel 95,7 FM atau bisa juga melalui streaming bagi sahabat keluarga muslim dimanapun berada, download aplikasinya di Play Store. Baik, dan akhirnya untuk program 60 menit kali ini berakhir sudah, dan terima kasih sahabat keluarga muslim. Saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan tema pembahasan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.